wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi trigonometri untuk kelas 10. Materi selanjutnya yang akan dibahas itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengukuran sudut. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada panjang sisi-sisi suatu segitiga. Nah, dapat dilihat pada gambar terdapat segitiga siku-siku ABC. Nah, panjang sisi suatu segitiga terhadap sudut pada sudut beta itu ada sisi B yang disebut sisi siku-siku di depan sudut beta atau biasa disingkat dengan D atau depan, sisi depan ya. Dan sisi A itu disebut sebagai sisi siku-siku di dekat sudut beta atau sisi samping atau bisa juga disingkat dengan SA. Lalu ada juga sisi C yang disebut dengan hipotenusa atau sisi miring dan biasa disingkat sebagai Mi. Nah, panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu mempunyai hubungan, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada besar sudut pada segitiga. Nah, jumlah ketiga sudut dalam segitiga ini adalah sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma itu sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya ada rumus perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang pertama itu ada sin beta. Nah, sin beta ini rumusnya adalah depan dibagi miring. Artinya sisi depan dari sin beta dibagi dengan sisi miring dari sin beta. Ya, atau bisa disingkat dengan Gemi. Selanjutnya ada cos beta. Rumusnya adalah samping dibagi miring atau sisi samping beta, sudut beta dibagi dengan sisi miring dari sudut beta. Atau pada gambar yang tadi itu dapat dikatakan A dibagi dengan C. Nah, untuk yang ketiga ada tan beta. Itu rumusnya sisi depan dibagi sisi samping. Artinya sisi depan sudut beta dibagi dengan sisi samping sudut beta. Yang keempat ada kotangen B. Itu sama dengan sisi samping sudut beta dibagi dengan sisi depan sudut beta. Yang kelima itu ada sekan beta sama dengan sisi miring sudut beta dibagi dengan sisi samping sudut beta. Dan untuk yang terakhir itu ada kosekan beta. Itu rumusnya adalah sisi miring dari sudut beta dibagi dengan sisi depan dari sudut beta. Nah, dari perbandingan-perbandingan di atas ini dapat diperoleh suatu hubungan rumus, yaitu kotangen beta adalah 1 dibagi dengan tan beta. Dan yang kedua ada sekan beta itu sama dengan 1 dibagi cos beta. Dan yang terakhir ada kosekan beta itu sama dengan 1 dibagi dengan sin beta. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya.
Contoh soal yang pertama adalah jika diketahui segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya terletak di C dan panjang A itu sama dengan 4 dan panjang B-nya sama dengan 3, maka tentukan panjang sisi C dan juga nilai perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Nah, kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu ya. Cara menentukan panjang sisi C itu bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi diperoleh A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya itu sama dengan 3. Kita substitusikan ke dalam rumus teorema Pythagoras sehingga kita peroleh nilainya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Lalu selanjutnya kita tentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Yang pertama ada sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring sudut alfa. Sisi depan sudut alfa itu ada 4 dan sisi miring sudut alfa itu ada 5, sehingga sin alfa diperoleh nilainya 4/5. Dan untuk cos alfa itu rumusnya sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring sudut alfa, sehingga diperoleh nilainya adalah 3/5. Dan untuk tan alfa itu rumusnya adalah sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa, sehingga nilainya adalah 4/3. Nah, contoh soal yang kedua adalah diketahui cos B itu sama dengan 4/13. Maka tentukanlah nilai dari sin B, tan B, kosekan B, sekan B, dan juga kotangen B. Pada soal diperoleh nilai cos B itu adalah 4/13, sehingga ketika digambarkan pada segitiga siku-siku dapat dituliskan sisi miringnya 13 dan juga sisi samping sudut B-nya adalah 4. Karena sisi depan sudut B-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai dari sisi depan sudut B-nya. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita substitusikan, nilai C adalah 13 dan nilai A adalah 4, sehingga diperoleh akar dari 153. Nah, ketika nilai B-nya sudah diketahui, maka kita bisa langsung menentukan nilai sin B, tan B, kosekan B, sekan B, dan juga kotangen B. Yang pertama, sin B. Sin B itu rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, sehingga diperoleh nilainya akar dari 153 dibagi 13. Dan untuk tan B itu rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi samping, sehingga diperoleh akar dari 153 dibagi dengan 4. Dan untuk kosekan B itu rumusnya adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan, diperoleh nilai 13 per akar dari 153. Karena di penyebut itu ada akarnya, maka kita kalikan dengan sekawan,
sehingga diperoleh nilainya adalah 13 per 153 akar 153. Dan yang selanjutnya ada sekant B. Sekant B itu rumusnya adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping, sehingga diperoleh nilainya adalah 13 per 4. Dan untuk kotangan B, rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan sudut B, sehingga diperoleh hasilnya adalah 4 per akar dari 153. Kita kalikan dengan sekawan akar dari 153 itu, sehingga diperoleh nilainya adalah 4 akar 153 per 153.